Sebelumnya ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang dan ingin tabayun, Ustaz. Apakah betul orang-orang MTA itu orangnya mudah tersinggung dan emosional? Apalagi kalau sudah menyangkut masalah halal haramnya daging anjing. Karena saya sendiri belum pernah mendengar kalau Pak Kiai Sukino dengan tegas mengatakan kalau anjing itu haram. Tapi Pak Kiai selalu mengatakan saya tidak berhak menghalal-haramkan sesuatu. Tapi mengapa kalau rokok, sabu-sabu dan ciu, Kiai Sukino dengan tegas dan berani mengatakan itu haram, rijsun min amali syaiton, padahal merokok dan anjing sama-sama tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah MTA takut dengan anjing? Oh ya Pak Kiai Sukino, saya adalah murid dari guru saya yaitu Syekh Marzuki Muharram. Saya ingin masuk MTA. Apakah syarat-syaratnya jika ingin masuk MTA? Terima kasih. Terima kasih. Ini dari muridnya Al Mukarrom Kiai Marzuki. Kalau mau tabayun, ya. Hingga kalau kamu tabayun nanti akan mengerti kebohongan gurumu. Ya dah? Jadi pertama saya luruskan, saya pun tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Apa pernah dengar saya mengharamkan rokok? Saya terangkan yang memfatwakan rokok itu haram siapa? MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu berfatwa bahwa rokok itu haram. Saya nggak pernah mengatakan rokok haram. Hanya saya menjelaskan di situ, ya tak? Di dalam bungkusnya itu tertulis berapa akibat buruk yang menyebabkan timbul karena merokok. Sehingga dari situ rokok itu bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Sedang Allah menjelaskan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya kan? Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu sendiri, artinya membelanjakan harta. Yang membelanjakan harta itu merusakkan, mencelakakan dirimu sendiri. Maka kalau kita tahu rokok itu berbahaya, kita beli rokok, membelanjakan harta kita beli rokok, berarti membeli untuk membahayakan dirinya sendiri. Membeli sesuatu yang membahayakan diri sendiri itu haram. Saya tidak mengharapkan rokoknya. Membeli sesuatu, membelanjakan harta, mestinya disuruh di jalan Allah kok digunakan untuk membahayakan dirinya. Ya, haram pembelanjaan harta itu. Kalau rokok membahayakan, tidak hanya beli rokok saja, beli apapun yang gunanya membahayakan dirinya sendiri, itu haram pembelanjaan harta itu. Nah, supaya dipahami, ya. Nah itu. Tadi rokok dan apa? Khomer lah. Kalau khomer itu jelas itu kok Allah. Innamal khomru wal maisiru wal azlamu, innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Malah diteruskan innama, ya saya coba nanti baca surat Al-Maidah itu. Sesungguhnya khomer itu menimbulkan kebencian dan kedengkian, kebencian dan permusuhan pada kamu. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, itu dulu ya. Jadi yang mengatakan homer, judi, menyembelih untuk berhala, maksudnya sesaji, ya, mengundi nasib dengan anak panah, yang mengatakan itu keji perbuatan setan itu Allah, bukan saya. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Itu, maka Allah mengatakan karena itu perbuatan setan, kalau kamu manusia fajtanibuhu, jauhi itu perbuatan setan, tidak layak dilakukan oleh manusia. Maka supaya kamu beruntung, jangan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh setan, yaitu mabuk, judi, menyembelih untuk sesaji, mengundi nasib dengan anak panah. Lah itu jangan, itu kamu rugi nanti. Supaya beruntung, tinggalkan itu. Terus Allah menjelaskan mengapa itu kok dilarang oleh Allah, mengapa dikatakan perbuatan setan. Ayat berikutnya tadi. Terus, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Innama yuridu syaiton, ya, suruh menjauhi khamr, judi dan sebagainya. Karena dengan khamr, judi itu setan mengharapkan, menghendaki, yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya. Dengan perbuatan setan tadi, setan menghendaki bahwa timbul, ya, kebencian dan permusuhan di antara kamu. Adawata, permusuhan, wal baghdha, ya. Jadi permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran fil khamri wal maisir, lantaran minum khamr dan judi. Maka di mana-mana kalau terjadi di itu mabuk-mabukan, mesti terjadi keributan. Ya. Judi ya begitu. Walaupun ketika berangkat judi itu tampaknya rukun, guyub, mangkat bareng, ya dah. Malah kalau merasa wah saya tidak punya, tak pinjami. Judi mari. Ya, berangkatnya bareng. Duduknya pun dalam meja bundar, konferensi meja bundar. Ya. Rukun kita makan bareng, minum bareng, tertawa bareng. Tapi ingat, kesatuan dalam meja judi itu adalah persatuan setan, persatuan semu. Satu sama lain ingin merebut kekayaannya saudaranya. Tidak ada kok orang judi tolong menolong. Semuanya tega, ingin merebut, merampas hartamu. Nah, ngalah ke kowe, duitmu tak pek gitu loh. Nah, maka itu setelah begitu nanti timbul permusuhan. Ya, wis kalah barang jeneka dijak, akhirnya ndak punya utang sih. Nah, utang. Ya besok tak bayar. Nah, akhirnya ndak dibayar. Nah, kebune ning kandang jiko, lah rame jadi ya. Nah, maka akhirnya akibat judi, akibat mabuk itu timbul permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ditambah lagi tidak hanya itu, wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salat. Judi dan mabuk itu bisa menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan menghalangi kamu mengerjakan salat. Kalau orang sudah sibuk judi, salat mesti lupa, pegah. Kalau orang sudah mabuk mesti meninggalkan salat. Nah, maka itu di samping menimbulkan permusuhan dan kebencian, mengakibatkan kamu jauh dari Allah, mengakibatkan kamu tidak mau mengerjakan sholat. Maka dikatakan oleh Allah, fahal antumun tahun. Ya, di situ terangkan dah. Maka apa akan kamu kerjakan terus? Tidak kamu tinggalkan pekerjaan itu. Jadi yang mengatakan itu perbuatan setan bukan saya, itu Allah. Kalau rokok itu yang mengharamkan bukan saya, tetapi majelis ulama. Walaupun majelis ulama mengatakan rokok itu haram,
tapi tidak semua ulama sepakat. Maka kalau kita mau memakai ijma, bukan ijma ulama itu tidak pernah ada kesepakatan. MTA tidak menolak ijma, yang dipakai MTA adalah ijma'us sahabah. Sepakatan para sahabat, bukan sepakatan para ulama. Ulama kapan sepakat? Apalagi ulama sudah masuk partai. Kapan masuk? Pernah sepakat. Ya. Ulama A masuk partai A, ulama B masuk partai B, sama-sama Islam. Pernah sepakat itu? Nah, A mesti kepingin ngalah ke B, B kepingin ngalah ke A. Nah, gitu kan? Jadi ulama sama ulama saling ingin kalah mengalahkan. Mengapa tidak sepakat? Sekarang ulama-ulama udah buat partai satu aja. Kenapa tidak sepakat begitu? Susah. Nah, maka MTA tidak usah berpartai. Ya, tidak usah ikut partai. Ulama-ulama yang ada di MTA tidak usah ikut partai, apalagi mendirikan partai. Apa jeneng MTA orang nek ulama ya ora apa-apa. Sekarang baru usaha untuk menjadi ulama. Kata Nabi kan mengatakan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban. Wala takunil khamis fatahlik. Jadilah kamu orang alim, jadi ulama. Kalau belum bisa jadi orang alim, jadilah orang yang suka menuntut ilmu, ngaji. Nanti ngaji, pintar nanti jadi ulama. Kalau ngaji pun belum sempat, jadilah orang yang suka mendengarkan pengajian, ngrungokke radio sik lah. Mendengarkan pun belum sempat, jadilah orang yang senang kepada pengajian. Jangan menjadi orang yang kelima. Jadi ulama ya tidak, mencari ilmu ya tidak, mendengarkan pun ya tidak, modal seneng pun nggak punya. Kamu jadi golongan nomor 5, mesti rusak kamu. Tapi kalau tidak punya modal, baru modalnya senang, itu sudah bibit untuk menjadi baik. Senang pengajian. Nah senang kok kamu nggak berangkat? Alhamdulillah saya sudah senang, tapi belum ada waktu, belum bisa mengatur waktu, belum sempat. Ya dengarkan saja dulu. Ya sebenarnya kalau saya di rumah ya dengarkan, tapi waktu saya kerja tuh dari pagi, nanti pulang jam 11 malam, radionya sudah meneng. Jadi kan tidak sempat dengarkan juga. Nah itulah. Tapi modal seneng sudah ada. Nek mau seneng aja sudah nggak ada, bagaimana jadi baik? Ya itulah, maka kalau saudara tabayun, mudah-mudahan dengan hati yang bersih, bening, tabayun ini bisa mengerti. Ya sekarang kalau udah tabayun, mestinya saudara sampaikan pada gurumu itu, Pak Kiai Marjuki, ternyata apa yang kamu katakan itu saya sudah tabayun. Dan saya sudah keliling Sukoharjo, ternyata tidak ada wanita berjilbab jual krengsengan anjing. Kalau belum keliling, nanti malam mulai keliling Sukoharjo. Sukoharjo mau kidul kono aja, dekat. Nah, cari nanti kalau ketemu orang kudungan jual krengsengan anjing, berarti omongannya Kiai Marjuki Al Mukarrom itu betul. Tapi kalau tidak ada, berarti bohong dan tidak akan kamu temukan. Saya orang Sukoharjo, saya akan tahu. Tidak ada itu. Memang ada orang jual sate anjing, tapi bukan orang kudungan, bukan orang Islam kudungan, itu enggak. Ya. Apalagi yang ditanyakan tadi? Apakah betul orang MTA orangnya mudah tersinggung dan emosional apabila kalau sudah menyangkut masalah halal haram daging anjing? Oh tidak, kalau tersinggung emosional wis perang. Wong MTA tuh tiap hari dituduh ngalalkan anjing, dituduh zina lebih baik daripada tahlilan, dituduh melarang orang ziarah kubur, kan gitu kan? Ngomongnya Al Mukarram Kiai Marjuki kan akhirnya dilarang ziarah kubur. Nah, itu tidak ada, semua bohong yang dikatakan. Satu pun yang dikatakan beliau tentang MTA tidak ada yang benar. Satu pun kamu boleh cek. Yang mengatakan dah ketemu saya di sekolah buku Bukhari Melayu, ketemunya yang di coba tengok. Kamu pernah ketemu Pak Sukino di mana? Sekarang malah ada berita. Berita katanya jimat-jimat yang
serahkan di sini. Kemarin beberapa hari yang lalu ada pendengar radio datang ke sini. Ya. Pendengar. Jadi ada saya itu mengatakan katanya jimat yang diserahkan di MTA itu dijual. Terus saya katakan tidak mungkin, saya tahu. Kowe orang ngerti kok. Wingi kepethuk aku sing dodol gitu loh. Jadi dia itu katanya ketemu saya menjual keris, menjual jimat-jimat. Itu saya ngawur banget itu. Lah masa aku ngedol keris ketemu. Andai kata keris mau saya jual, tidak perlu saya nggawa ning tukang jual, tak panggil wae kon rene tukunen gitu beres. Dadak saya ngotong-ngotong keris. Saya tidak masuk akal. Jadi orang itu kenal sama saya tuh belum, tapi mau menjatuhkan carane piye, ya sudah. Ngadol. Dulu malah ada yang katanya yang masih disimpan itu duplikatnya. Yang asli sudah dijual itu. Ya sakarmu meniyo. Itu pun kita tidak emosional kok. Dielek-eleki wis gudange. Jadi kalau ya kemarin yang dari Kiai dari Magelang tuh minta maaf pada saya. Katanya sebelum itu dia suudon pada saya. Oh ya enggak apa-apa Pak Kiai dah. Enggak apa-apa. Tunggale banyak sing elek-elek saya itu. Ibu yang dari Madiun, dari Lopo kemarin itu. Mosok Kiai kok jenenge Sukino? Ah, apa lagi toh? Ya sapa Kiai iki kudune jenenge sapa? Apa jenenge kudu Muhammad? Ya, apa jenenge wong jenenge kok ya toh? Wong sing jenenge Yahudi aja. Jenenge Yahudi. Jadi Islam melu ngaji nang MTA kok. Padahal orang Yahudi itu. Ada enggak nih Pak Yahudi ini? Datang enggak? Nah itu dari Nganjuk itu. Namanya Yahudi. Sulane ya Pak Yahudi. Ngaji tekun. Jenenge Yahudi. Bareng sing jenenge Muhammad malah kafir. Eneng. Iya. Apa jeneng itu? Nah, nama saya Sukino itu dua gus yang gawe, itu gawan dari tinggalin mbah-mbah saya. Bapak saya menamakan itu, mungkin maksudnya baik, dari kata sakinah mungkin. Ya, begitu lah. Sakinah itu ketentraman. Ini gandeng Jawa datine. Nah, gitu lah. Lawang Sartono ning Jakarta dadi Sartana kok. Asline kok Wonogiri jenenge Sartono. Bareng neng Jakarta sesasi sukses no jenenge jadi Sartana. Apa arti nama itu? Tapi ya enggak apa-apa. Nah sekarang udah kenal toh. Jenenge Sukino kok Kiai. Oh bae wong ya ganteng men iki bae. Ya alhamdulillah. Enggak masalah. Jadi kalau orang elek-elek saya itu wes sak katoke, saya maafkan semua. Ya tidak emosional tidak. Ya, saya maafkan semua. Wong di Bluro diserang itu aja saya komando dari sini kok. Ya, komandan Satgas yang ada ini bagaimana situasi sudah begini, kita lawan, jangan, kendalikan kesabaran. Jangan kamu melawan. Dah. Nanti Allah akan berjalan keluar. Kalau masuk wilayah kamu, tangkap saja, serahkan polisi. Betul dilaksanakan, tangkap serahkan polisi, dilepas lagi. Ya wis enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Coba kalau itu dilawan, banjir darah kan jadi. Ora cucuk ngladeni wong kaya ngono kuwi. Ora cucuk. Udah, biarkan sajalah. Di mana-mana di Kudus ya begitu. Di demo ini ya biar aja kita selesai pulang. Mau apa? Mau kita menyampaikan kebenaran. Yang kita alami ini dengan yang dialami Rasulullah belum seberapa. Rasulullah itu pernah kok sujud di tepi kotoran konta di kepalanya, tepi kepalanya itu konta padahal sedang sujud sholat. Tidak apa-apa kok. Ya karena menghadapi orang-orang bodoh ya begitu. Ya biar aja lah. Didoakan mudah-mudahan dia nanti dapat hidayah. Kemarin konon kabarnya Kiai Marzuki sudah baik itu kemarin ngisi di Tunggalar apa di mana itu? Sudah mendoakan saya mudah-mudahan nanti di surga. Nah, juga minta didoakan sama-sama nanti di surga. Kan sudah, ya udah alhamdulillah sudah jadi baik. Ya, kemarin menyerang menggebu-gebu ya sekarang. Mongko nek entek ya omonganmu kan wis rampung.
Ya. Jadi itu malah rekoso kok. Sing diserang meneng wae, sing nyerang rekoso banget. Iya. Tambahnya kok diserang maju gen MTI perkembangannya biar makin macet. Lah kok malah berkembang terus. Wah, terus kokean ngomong percuma itu dah. Nah, iya. Iya, udah itu Allah yang. Dakwah ini milik Allah, bukan milik saya. Perkembangan dakwah menyebarkan Al-Qur'an, Allah sudah berjanji wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Kalau kamu menyebarkan, membuka cahaya Quran itu akan disempurnakan oleh Allah. Sekalipun orang-orang musyrik tidak suka, tapi tidak bisa membendung cahaya Quran, nggak bisa. Nah itu yakin pada janji Allah. Ya terima kasih atas tabayunnya. Ini masih ada tadi ya. Saya sendiri belum pernah mendengar kalau Pak Kiai Sukino dengan tegas mengatakan kalau anjing itu haram, tapi Pak Kiai selalu mengatakan saya tidak berhak mengharamkan sesuatu. Ya betul kan? Coba dibaca surat An-Nahl ya, ayat 115 116. Ya, saya ngomong itu berdasarkan Quran, bukan jeplak tok. Ya, deloken Qurane. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 115 dan 116. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghi wala 'atin fa innallaha ghafurur rahim. Terus wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu Allah menerangkan yang haram. Terus berikutnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya enggak? Jangan kamu mengatakan dengan lidahmu ini halal, ini haram, dengan mengadakan kebohongan terhadap Allah. Ya, maksudnya halal, ini haram itu menurut akalnya sendiri, tidak menurut Allah. Maka kalau Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan, kamu mengatakan ini halal, ini haram, bertentangan dengan Allah, berarti kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Siapa mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maka yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Ya, maka saya tidak berhak menghalalkan. Ya, anjing tidak berhak menghalalkan kambing, tidak berhak menghalalkan sapi, tidak. Yang menghalal haramkan itu siapa? Allah. Nah, harus tahu itu. Jadi saya enggak akan mengatakan, oh ini haram menurut lidah saya, menurut ucapan saya sendiri, padahal Allah tidak. Oh ini haram, padahal Allah tidak. Nah, menurut Kiai Marjuki kan, Al-Mukarram Mujak Marjuki, ya, mengatakan bahwa apa itu kecot, itu kan dia mengatakan haram. Soalnya apa? Sing belah piye? Itulah. Katanya kalau begitu kan cuma digecek wae terus diambil. Lah berarti kan bangkai. Kan bangkai dari haram. Mestinya dibelah sik kan gitu kan. Nah. Jadi tampaknya kiai ini juga kurang hati-hati. Namanya disembelih itu yang ada nakernya. Bekecatnya apa yang nakere? Nakeri gurung gitu loh. Ya. Apa enak kira-kira? Keong barang kuwi. Keong ini dengan bekecot sama enggak? Sama. Mung bedane kono ning sawah karo ning darat. Nah perkara kamu tidak suka,
ya aja mangan. Ya. Saya sendiri buat diupahi kon mangan bekecot tuh nggak mau. Muntah saya. Ya toh? Tapi saya tidak akan mengharamkan, Allah tidak mengharamkan. Keong apalagi? Keong iya sing belah ya piye? Lah apik keong apa tuh? Keong buntet kuwi kul buntet. Ora belah malah dadi aji-aji, dadi jimat. Kita punya kul buntet itu. Kul buntet, kuli keong buntet iki ora metu kuwi lho, ora bolong. Dadi ora enek daginge jerone itu. Nah, itu dadi jimat malah. Apalagi? Ya, cukup. Dari muridnya Al-Mukarram Marzuki dah, Ambung? Nah, tolong nanti disampaikan caranya masuk MTA. Oh, caranya masuk MTA gampang. Bleng gitu aja masuk udah. Nah, iya toh. MTA itu pengajian boleh siapa saja masuk. Caranya ya seperti saudara masuk sini tadi piye carane? Ya mlebu bleng ora nek ditekoni. Nah, mudah. Tidak usah bayar, tidak usah pakai mahar, tidak usah pakai wajib, ndak wis mlebu ngaji yo. Ya, pelajarannya kalau ini pakai brosur. Kalau kamu sadar ada uang ambil brosur ganti cetak silahkan. Nek pancen ora duwe duit ya ora sadar jiku wis ora. Nah, jiku enggak diminta. Ambil brosur. Orang kok bakal, kowe mau urung bayar? Ndak, minta sana. Rasa dibayar nggak apa-apa.